Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Kronologi raja-raja di dalam Perjanjian Lama adalah satu masalah besar. Selama berabad-abad, para sarjana bingung oleh karena perhitungan pemerintahan para raja Ibrani itu berbeda-beda di antara satu buku dengan buku yang lain, bahkan bertentangan. Edwin Filler adalah seorang penyelidik Alkitab yang tekun. Setelah 12 tahun menjadi misionari di China, Filler kembali ke Amerika Serikat untuk berkuliah. Ketika hendak menulis disertasinya di University of Chicago, dia menghadap pembimbingnya. Ketika ditanyakan apa judul risetnya, Filler katakan bahwa dia hendak menyelidiki masalah kronologi raja-raja di dalam Perjanjian Lama. Wow, itu mustahil, kata dosennya sambil kecewa. Dosennya yang tidak percaya firman Allah itu menyatakan bahwa salah satu bukti terbesar bahwa Alkitab itu hanyalah fiksi adalah bahwa kronologi yang bertentangan di antara satu buku dengan buku Alkitab yang lain. Tetapi Filler tegaskan bahwa dia akan menyelidikinya. 5 tahun kemudian, Filler kembali menghadap dosennya itu. Dengan tidak semangat, dosennya itu menyuruh Filler untuk menjelaskan dulu kepadanya sebelum dipresentasikan sebagai disertasi. Filler mulai jelaskan satu perhitungan ke perhitungan lainnya, satu prinsip ke prinsip lainnya, konsep ke konsep yang lain, fakta ke fakta yang lain. Pada puncaknya, dosen itu berdiri dengan penuh hormat dan kagum sambil mengatakan, "Dr. Edwin Filler, Anda baru saja menjelaskan kepada saya satu masalah Alkitab yang telah membingungkan para sarjana selama ratusan tahun." Edwin Filler meraih doktornya dengan gemilang. Bukunya The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings telah menjadi karya besar yang diakui secara luas di kalangan ilmiah Alkitab. Saudara, kita perlu tekun di dalam menyelidiki Alkitab. Seperti umat Tuhan di Berea. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Di dalam Alkitab ada banyak misteri yang sulit dipahami oleh manusia yang terbatas dan yang terlalu dalam untuk dijelaskan sepenuhnya. Apabila firman Allah dibuka tanpa doa dan tanpa hormat, dan bila pikiran dan keinginan hati tidak ditetapkan kepada Allah atau tidak selaras dengan kehendaknya, maka pikiran itu digelapi kebimbangan. Dan di dalam cara mempelajari Alkitab seperti itu, keraguan-raguan pun akan semakin kuat. Saudara, penyelidikan Alkitab itu perlu iman, perlu tekad, perlu ketulusan, perlu ketekunan, perlu kerendahan hati, perlu kesabaran, dan yang paling perlu, doa dan bimbingan Roh Kudus. Banyak bagian Alkitab yang dianggap sulit, sebenarnya kalau diselidiki dengan tulus dan dipahami dengan benar, maka itu penuh dengan berkat. Itu keren.